Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Pada malam hari ini kita semuanya datang beribadah kepada Tuhan. Terutama muda-mudi yang dikasihi Tuhan. Bawalah hati saudara, pujian saudara kepada Tuhan. Yang bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan demi nama-Mu. Pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama
Terpujilah nama Tuhan, Dia yang tinggi dan layak dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama dipuja. Kami angkat tangan di hadapannya, nyanyi puji namanya, puji Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kami angkat tangan, kami angkat tangan di hadapannya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Nama Yesus yang kami muliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, dan bersama-sama kita berkata amin. Amin. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi yang luar biasa. Haleluya. Dimanapun saudara, kami mengajak saudara malam hari ini untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Kita puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran
Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang termulia dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa tangan-Mu ada bagi kami untuk mengangkat kami. Kasih-Mu ada bagi kami untuk memulihkan setiap kami. Dan mujizat-Mu ada bagi kami untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, ulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, pulihkan setiap jiwa kami Tuhan. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang
Oh haleluya, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus. Lagi sama-sama katakan, ku selalu berdiri di tengah badai dengan kekuatan dengan kekuatan yang kau berikan. sampai kapanpun Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopangku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya
kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi sama-sama. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau hendak mengatakan firman-Mu dan mengubahkan kehidupan kami. Apapun badai yang kami hadapi pada saat ini, kami akan bertahan karena Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami sendirian. Amen. Malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau berbicara Tuhan melalui kami hamba-hamba-Mu. Biarlah kiranya malam ini Engkau mengurapi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Gideon Munte yang akan bawakan firman Tuhan, juga hamba-Mu sendiri Tuhan. Dan biarlah segenap mereka yang mendengarkan siaran ini melalui internet atau melalui Facebook ataupun YouTube, biarlah semuanya mereka Tuhan mendapatkan jamahan daripada firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini tidak hanya sekedar berlalu begitu saja, tetapi sungguh mengubahkan kehidupan mereka, anak-anak muda. Dan kami percaya Tuhan, ketika generasi muda diubahkan kehidupannya oleh firman Tuhan, maka masa depan bangsa ini juga diubahkan oleh firman Tuhan. Masa depan bangsa kami seturut dengan jalan-jalan Tuhan saja, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati mematahkan semua pekerjaan setan iblis, segala macam gangguan siaran, segala macam pekerjaan musuh yang mau menghalangi jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan, menghalangi jiwa-jiwa untuk percaya kepada firman, segala macam kekerasan hati, segala macam hati yang sudah keras dan menjadi batu, kami patahkan kuasanya, pergi di dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah muda-mudi, tidak bisa menjamah kami semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami minta Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas, Amen. bekerjalah dengan leluasa di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini adalah malam Tuhan yang beracara. Amen. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersama-sama muda-mudi sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih kepada para pemain musik yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati abang dan kakak serta ibu yang membawakan pujian penyembahan yang luar biasa. Saya percaya semua yang menyaksikan, muda-mudi yang ikut beribadah tadi, ikut menyanyikan pujian penyembahan, pasti juga masuk dalam hadirat Tuhan. Amin, Dan malam hari ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, dan juga saya juga akan ikut menemani saudara untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari siapkan hati saudara, buka hati saudara, dan kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan langsung, saudara bisa menuliskan di bagian komen. Di sana kita akan mendoakan topik-topik doa atau permohonan doa saudara, dan saudara juga bisa mengirimkan direct message atau mengirimkan pesan langsung ke Instagram
@gideon_munte atau @GKI Pusat Medan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ini kita sebelum kita mulai ini ada satu hal yang luar biasa bagi kita semua kali ya. Ya. Bahwa ya ini kita sebentar lagi kita mau ibadah offline. Oke, Iya, yeay. Jadi bagaimana caranya, bisa Ibu Gembala terangkan kepada kita semuanya bagaimana caranya? Oke, Iya. teman-teman yang terkasih semuanya, ini adalah salah satu yang sedang dikerjakan oleh tim kita, Armor Bearer Team GKI Pusat Medan. Bahwa dalam waktu dekat kita akan mengadakan ibadah offline, Amen. welcome home. Yes. Jadi dalam ibadah welcome home ini tentu saja saudaraku, kita kan sudah kangen sekali ya untuk bisa beribadah kembali di gedung gereja kita. Nah, akan ada beberapa penyesuaian sesuai dengan arahan daripada pemerintah kita, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Kita akan mengadakan adaptasi kebiasaan baru dalam tata cara peribadatan. Bagaimana caranya? Nah, jadi nggak seperti biasa bisa semuanya datang suka-suka hati, kapan betul. datang bisa, terlambat boleh. Yang ini sekali ini nggak demikian. Betul. Kita semuanya untuk bisa ibadah kita harus daftar terlebih dahulu, Ya. karena memang kapasitas gedung kita terbatas dan untuk sementara gedung kita hanya baru satu yang diizinkan untuk dibuka. Betul. Jadi kita akan mengadakan karena banyak yang pasti antusias. Jadi yang pertama sekali pastikan Anda tidak lebih daripada berapa tahun ya Ibu Gembala ya? Usianya itu adalah usia kepala dua saudara. Dan di bawah 55 tahun. Di bawah 55 tahun. Dan tidak boleh ada penyakit bawaan. Ya, jadi kalau ada penyakit bawaan, sesak nafas atau bengek atau diabetes apa segala macam. Kami ya, sangat menyarankan tetap Bapak Ibu online. Saudara untuk ibadahnya ibadah online tentu saja tidak mengurangi kuasa ibadah yang saudara terima. Dan kita juga apabila ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan, apabila saudara itu dalam keadaan sakit, saudara bisa menghubungi kami atau mengirimkan pesan sehingga akan ada hamba-hamba Tuhan yang tentu saja saudaraku mengikuti protokol kesehatan akan mengunjungi saudara dan berdoa bagi saudara. Iya, betul sekali. Nah, jadi ini bukan berarti kalau kita yang ibadah di gereja akan lebih hebat atau lebih rohani daripada yang di rumah, enggak. Cuman ini adalah bentuk kepedulian kami juga kepada saudara-saudari sekalian agar orang tua kita tetap sehat dan panjang umur. Amen. Jadi saudara-saudari yang datang juga jangan pulang-pulang bawa virus. Betul. Jadi itu sebabnya semuanya harus bawa masker sendiri. Memang nanti kita akan sediakan masker, tetapi itu dijual, ya kan? Dan Untuk juga yang ketinggalan. yang ketinggalan, Dan ya. juga ada face shield juga. Ada face shield juga, dan juga bagi saudara-saudari yang datang, pastikan kita mengikuti protokol. Jadi tolong jangan sampai kita bertekak, jangan ada sampai yang merasa nggak enak hati. Tetapi memang itu adalah memang perintah daripada pemerintah dan kita harus mengikutinya. So yang pertama sekali bagaimana cara mendaftarnya? Nah ini Ibu Gembala, gimana cara kita bisa mendaftar untuk boleh beribadah? Ketika nanti kita akan mengadakan ibadah, tentu saja saudaraku ibadah ini tidak dimulai spontan langsung semuanya serentak, tapi kita akan memulainya satu-satu. Yaitu pada minggu ini kita akan mengadakan ibadah baptisan air. Yeay. Jadi kalau saudara belum dibaptis dan saudara rindu untuk dibaptis, mari datanglah ke gereja GKII Jalan Sisingamangaraja nomor 249. Di sana saudara akan diarahkan untuk mengikuti baptisan air. Namun saudara nanti akan ada beberapa hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Jadi saudara nggak bisa langsung nyelonong masuk gitu aja. Karena kembali lagi protokol kesehatan harus tetap kita jalankan disiplin. Kemudian nanti kita juga akan mengadakan pada minggu selanjutnya kita akan mengadakan ibadah training kepemimpinan. Ibadah training kepemimpinan. Bagi semua pemimpin sektor dan pemimpin kelompok sel yang sudah lama sekali ingin beribadah. Tuhan Yesus berkati. Kami hari menerima Jumat. banyak banget saudara pesan DM, kapan ibadahnya Pak? Kapan ibadahnya Bu? Kapan kita ibadah? Udah kangen banget. Nah ini jawabannya. Iya. Minggu yang akan datang kita akan mengadakan ibadah bagi pemimpin sektor dan pemimpin kelompok sel di training kepemimpinan pada hari
hari Jumat Dan di gedung di GKI Medan Sisinga Kota, Mangaraja, Mangaraja. Medan Kota. Dan ini menjadi tolak ukur kita, apakah kita berhasil atau tidak. Dan kalau kita berhasil, sabar, ibadah minggu pasti akan segera dibuka juga. Iya. Jadi caranya itu saudara-saudari ialah saudara harus mengunduh aplikasi kita, yaitu aplikasi Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Android saudara. Jadi saudara pergi ke Play Store, saudara tuliskan di situ kata search kuncinya ialah GKII Church atau GKII CHURCH. Sekali lagi GKII CHURCA. Jadi di situ ada GKII Church. Nah, saudara nanti akan keluar Nanti ada pilihan. logo gereja kita, Ya, ada saudara. logo gereja kita, nggak Saudara mungkin klik salah. dan saudara download. Di sana akan ada cara untuk saudara bisa mendaftar masuk ke dalam ibadah. Jadi seperti ada tiket atau message masuk pada saudara ketika saudara sudah mendaftar. Iya, akan Nah. ada SMS ya masuk untuk konfirmasi. Iya. Dan nanti SMS itu akan diberikan kepada pelayan-pelayan di pintu gerbang. Betul. Jadi Iya. saudaraku, kalau misalnya saudara memang usianya berada di antara rentang 20 sampai 55, saudara bisa mendaftar dan masuk ke GKII Church di Play Store tadi. Iya. Itu sebabnya kami sangat memohonkan supaya teman-teman dan saudara semuanya bisa disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan ini sehingga kita semuanya sehat, aman, dan bisa beribadah minggu seperti biasa lagi. Amen, puji Tuhan. Jadi ini kabar baik kita. Jadi siapkan diri saudara, kita pasti akan beribadah kembali. Puji nama Tuhan untuk itu. Dan semuanya kita biar kita sehat sekali. Sehat sekali. Sehat dua kali. Sehat 2 kali. Sehat 1000 kali. Amin, puji nama Tuhan. Agak gugup karena sudah mau ibadah offline. Oke. Alright. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa judulnya kira-kira Ibu Imbala? Hari ini pasti hebat sekali judulnya ya. From ashes to diamond. Wah, ini sahabat wanita ini, diamond ini ya, saudara-saudara. Ini wanita-wanita tentu suka mendengarnya ini, puji Tuhan. Dari debu menjadi permata-permata. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam hidup ini, tidak ada yang memulai langsung besar, langsung hebat. Dan kalaupun ada seseorang yang hidupnya beruntung, dalam arti kata dia lahir dalam keluarga kaya, dia lahir dalam keluarga yang berada, itu pun kalau dia tidak pintar mengelolanya, itu semuanya bisa menjadi sia-sia. Dan saudara, dalam dunia ini tidak ada seorang yang langsung bahagia. Betul. Tidak ada seorang yang langsung berada di puncak. Tidak ada orang yang lahir sudah pintar. Tidak ada orang yang lahir saudara sudah mendapatkan segala-galanya. Bahkan ketika dia terlahir kaya sekalipun masih ada yang perlu diperjuangkannya. Dan Alkitab berkata, adik-adikku, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan firman-Nya, dengan pekerjaan tangannya, dan juga dengan hembusan nafas Roh Kudus. Amen. Jadi ada 3 hal ini yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan seorang manusia. Yang pertama sekali firman-Nya, yang kedua adalah tangannya, pekerjaan tangannya, dan yang ketiga adalah hembusan nafas Roh Kudus atau juga pekerjaan Roh Kudus. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah dan membentuknya menjadi seorang manusia. Jadi dengan pekerjaan tangannya dia membentuk lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Sebelumnya dalam Kejadian 1 dikatakan ada firman Tuhan terlebih dahulu, baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, agar dia berkuasa atas bumi ini, dia berkuasa atas binatang-binatang, atas segala tumbuh-tumbuhan, atas ikan-ikan yang di laut dan juga atas burung-burung yang di udara. Jadi pertama Tuhan berfirman, Amen. kemudian Tuhan bertindak. Nah ini yang perlu kita lihat, setiap kali Tuhan berfirman, pasti akan ada pekerjaan Tuhan. Nah, dalam pekerjaannya itu, Roh Kudus yang memberikan
kehidupan. Roh Kudus yang memberikan kuasa, Roh Kudus yang memberikan itu jadi kenyataan, menjadikannya kenyataan. Jadi 3 hal kembali lagi. Ada firman Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, dan juga ada kuasa Roh Kudus, ada hembusan nafas Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus yang membawa tanda ajaib dan mukjizat. Nah, setelah manusia itu dijadikan, ini yang menarik, setelah saudara dijadikan, setelah saudara dilahirkan, maka sesungguhnya dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Jadi pada waktu hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Allah melihat, dia hanya berkata sungguh baik. Sungguh baik. Tetapi setelah hari yang ke-6 dikatakan dia melihat semua yang dijadikannya itu, setelah ada manusia, setelah ada yang mengusahakannya, maka Allah melihat, Bapa melihat, Yahweh melihat. Yang mana saudara suka terserah, sekarang banyak alirannya. Yang mana saudara suka, maka Bapa melihat semuanya itu jadi sungguh amat baik. Jadi keberadaan manusia di tengah-tengah ciptaan Tuhan membuat yang baik menjadi sungguh amat baik. Nah, ini contohnya keberadaan Ibu Gembala di tengah-tengah saya, di tengah-tengah kita, menjadikan semua acara kita sungguh amat baik. Keberadaan saudara dalam acara ini, walaupun saudara hanya menonton, itu menjadikan acara ini sungguh amat baik. Mungkin kita punya acara yang baik, tetapi kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang diberkati, tidak ada yang menonton, maka itu hanya baik saja. Tapi karena ada saudara, sungguh amat baik. Perlu sekali kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita bukanlah pengacau. Betul. Nah, ini penting sekali. Sehingga kalau misalnya kita mengetahui identitas kita di dalam Tuhan, bahwa kita ciptaan yang sungguh amat baik, tidak mudah bagi setan untuk menipu kita dan mengatakan kepada kita, kamu tuh jelek banget. Betul. Hidung kamu tuh kemana? Atau muka kamu tuh jerawatan. Atau kulit kamu tuh kurang putih. Atau terlalu putih. Atau rambut kamu tuh kok keriting banget. Nah, banyak anak-anak muda yang merasa bahwa dirinya itu tidak sungguh amat baik, tapi sungguh amat jelek. Ini bahaya, tertipu. Jadi banyak bahkan di antara mereka yang sampai-sampai memutuskan mempertimbangkan Pak Gembala. Beberapa waktu yang lalu ada yang ngirim DM malam-malam, tengah malam. Saya mau bunuh diri. Jangan sampai saudara melihat hidup saudara itu sungguh amat jelek dan mengaminkan apa perkataan setan, padahal Tuhan mengatakan saudara sungguh amat baik. Iya, jadi yang mau bunuh diri itu jangan pernah mau bunuh diri. Karena semua yang jelek ini akan berlalu. Amin. Semua hal-hal yang jelek, baik tipuan iblis pada diri kita mengatakan kita jelek, situasi kita jelek, semua itu pasti berlalu. Gak ada yang namanya badai terus-terusan. Gak ada, matahari pasti bersinar kembali. Amen. Dan juga semua persoalan, semua tekanan dalam hidup, semua punya tanggal kedaluarsa. Iya. Jadi kita itu yang perlu tetap setia, tetap Amen. press on ya, Amen. press on. Nah, supaya kita bisa press on perlu ini pengetahuan Iya, tentang betul. Alkitab, pengetahuan akan firman. Nah, itu kan ada ayat dalam Hosea ya, Ibu Gembala dikatakan begini, manusia itu binasa karena kurang pengetahuan. Iya. Bukan karena kurang kaya, bukan karena kurang pengurapan, bukan karena kurang firman, tapi kurang pengetahuan. Gak tahu dia bahwa dia diciptakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Nah, ini penting sekali kita melihat ya tadi ya, bahwa pertama-tama ada firman. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 tadi dikatakan Tuhan berfirman terlebih dahulu. Kemudian Kejadian 2 ayat 7 Tuhan bekerja. Jadi kalau ada firman, Tuhan pasti bekerja. Ada firman, Roh Kudus pasti bergerak. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Roh Kudus sudah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, sekarang ini banyak orang-orang Pentakosta, terutama kita Pentakosta karismatik ini, suka sekali kalau Tuhan bekerja. Kita menyanyi lagu-lagu di mana Tuhan bekerja. Kita menyanyi lagu-lagu di mana Roh Kudus bergerak ya. Tetapi kita lupa yang membuat Roh Kudus bergerak dan Tuhan bekerja itu sebenarnya adalah firman. Jadi kalau kita mau Roh Kudus bergerak dan kita mau Tuhan bekerja supaya semua yang ada dalam hidup kita jadi sungguh amat baik, supaya semua yang buruk
jadi baik, maka kita harus mempunyai firman. Amin. Nah, sebagai contoh, dunia awalnya diciptakan jelas sekali dalam Kejadian 1 dikatakan dunia ini keadaannya buruk, gelap gulita. Gelap itu artinya nggak kelihatan apapun. Betul. Ya, nggak kelihatan masa depan, nggak kelihatan jodoh. Betul. Iya, nggak kelihatan harapan, apapun nggak kelihatan. Gelap betul dan dikatakan kacau balau. Iya. Ya, betul-betul kacau balau. Dan ini satu lagi yang perlu kita mengerti, dikatakan bahwa dunia ini semuanya air. Tidak ada daratan, jadi tidak ada tempat berpijak. Wow. Siapa di sini hidupnya yang kira-kira begitu ya? Ngambang rasanya. Ngambang ya. rasanya kemanapun nggak enak, mau belajar juga nggak enak, Iya. mau teruskan sekolah nggak enak, mau masuk universitas juga nggak tahu ke yang mana, Betul. mau melayani juga nggak enak, semuanya ngambang rasanya. Mau ikut yang mana? Ikut bapak atau ikut mama? Nah, ini juga itu kalau juga. yang mengerti lah Iya, ya. iya, Ini satu hidup yang mengambang, nggak ngerti. Gue mau ikut kemana ini? Mau berdiri sendiri juga nggak mampu rasanya. Betul. Jadi ini ngambang betul. Ini kehidupan awal di dunia. Tetapi firman demi firman datang. Yes. Berfirmanlah Allah. Dan kalau kita lihat setiap kali Allah berfirman itu dunia itu merespon. Amin. Jadi kalau kita punya firman dan kita ulang-ulangi firman dalam hidup kita, Amin. maka ini seluruh dunia ini diciptakan untuk merespon kepada firman. Nah, ini gak berubah sampai hari ini. Jadi kita harus punya firman dan kita ulang-ulangi firman tersebut supaya pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Betul. Amin. Jadi pertama kalau kita mau pekerjaan Tuhan dinyatakan, Roh Kudus bekerja, kita bukan sekedar nyanyi doang. Tapi kita bukan sekedar nyanyi, berharap, berdoa. Tapi kita harus punya firman karena Roh Kudus hanya meneguhkan firman. Dan Tuhan hanya bekerja pada apa yang telah difirmankannya. Jadi nomor satu itu yang paling penting itu kita apa? Kita itu harus punya firman. Ya. Nah, kalau kita mau Tuhan bekerja pada masa depan kita harus punya firman Tuhan tentang masa depan. Amin. Nah, itu dia yang dalam buku Yeremia yang dikatakannya, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan padamu masa depan, hari depan yang penuh pengharapan. Nah, itu perlu diulang-ulangi. Di depan kaca, di depan cermin, kita itu harus berkata, kamu punya masa depan yang penuh pengharapan. Betul. Kamu tidak punya rancangan kecelakaan. Tuhan tidak menginginkan engkau celaka. Katakan pada diri kita, katakan pakai saya tidak akan celaka. Saya punya masa depan. Nah, ini ketika kita ulang-ulang, maka Tuhan akan bekerja. Amin. Roh Kudus akan bekerja. Amin. Dunia pun akan merespon. Nah, entah bagaimana caranya, tetapi memang dunia patuh pada firman. Amin. Sebagai contoh, dikatakan jadilah terang. Entah bagaimana caranya. Jadi juga Jadi terangnya. juga. Padahal tadinya gelap banget. Betul. Kalau sains berkata itu terang datang dari matahari. Tapi kita melihat Alkitab, matahari malah datang belakangan. Betul. Terang di luar yang datang. Kenapa? Karena firman telah diucapkan. Amin. Jadi sebenarnya firman ini nggak butuh pendukung. Nah, kita kan kalau kita pikir gini, kita perlu pendukung nih dalam hidup ini. Ya kan gitu ya. Iya. Kita perlu pendukung. Contoh, kita mau punya pacar, apa pendukungnya? Kita harus punya duit dong. Kita harus punya apa lagi? Kita harus punya tampang dong. Iya. Kita harus punya motor dong. Nah, itu pendukung. Aduh, gimana gua mau punya pacar? Gebetan gua yang gua mau tembak di sana, aduh banyak saingan. Yang satu datang pakai BMW, yang satu datang pakai Mercedes. Gua sepeda aja susah. Nah, jadi kalau kita itu pengen punya pacar, kita selalu pikir pendukungnya dulu. Iya. Kita pengen punya kerja, kita selalu pikir pendukungnya dulu. Nah, begitu memang cara sains, cara logika bekerja. Nah, tapi hidup ini nggak semuanya logika. Betul. Ada yang dinamakan dengan mukjizat. Mujizat, saudara. Betul, mukjizat. Kalau semua hidup ini bisa diterangkan sama pengetahuan, wah sudah enak sekali. Dan pengetahuan sudah maju sekali. Tapi sebagai contoh ada yang nggak bisa diterangkan oleh pengetahuan. Sebagai contoh, vaksin virus corona. Belum ketemu. Belum ketemu, masih dicoba-coba. Banyak yang bilang dia sudah ketemu, tapi tetap masih juga merajalela virusnya. Iya, dan masih coba-coba ini. Betul. Mudah-mudahan lah kita doakan bisa ketemu. Nah, obat kanker, Betul. obat AIDS, dan juga namanya obat penyakit kusta. Belum Masih ada. banyak yang belum terjawab.
Masih banyak ilmu pengetahuan gak bisa jawab. Nah, bagaimana caranya gua yang miskin supaya jadi diberkati? Nah, banyak teori, tapi belum tentu itu benar. Ada yang melakukannya sama dia pas pula berhasil. Tapi ada juga yang melakukannya apesnya dia gak berhasil, kasihan. Nah, jadi ilmu pengetahuan tidak semua menjawab. Tapi ada satu tempat lagi yang namanya mukjizat. Amin. Dan ketika mukjizat itu dijadikan, dia nggak butuh pendukung. Karena yang ngerjakan itu Tuhan. Dan banyak orang yang memang mereka susah menerima konsep mukjizat ini. Iya. Karena ya namanya anak muda ya. Banyak di antara teman-teman ini yang hidupnya itu beruntung. Jadi orang tuanya baik, keluarganya baik, rumah ada, kendaraan ada, uang di saku ada. Tetapi saudaraku, yang namanya mukjizat ini memang tidak perlu pendukung-pendukung seperti tadi. Satu-satunya diperlukan oleh mukjizat ini adalah iman terhadap firman Tuhan. Dan saudara, satu hari nanti pasti akan butuhkan mukjizat. Karena tidak semuanya bisa dibeli pakai uang. Betul. Tidak semuanya bisa diatasi oleh bapak sama mama kita. Betul. Tidak semuanya itu bisa dijawab oleh logika atau kepintaran kita. Akan ada tiba waktunya di mana semuanya itu tidak bisa menolong kita. Dan kita memang hanya bisa mendapatkan jawabannya di dalam mujizatnya Tuhan. Betul sekali. Itu sebabnya mulai dari sekarang disiapin deh firmannya, imannya. Ketimbang nanti pas sudah kepentok baru cari-cari iman. Bingung bingung. Jadi ini kalau namanya mukjizat, dia itu dasarnya firman. Kembali lagi, hidup kita itu dibentuk dari 3. Firman, pekerjaan tangan Tuhan, dan juga karya Roh Kudus. Amen. Hembusan nafas Roh Kudus. Nah, jadi kembali lagi, ketika ada firman, Tuhan pasti bekerja. Amin. Ketika ada firman, maka Roh Kudus pasti bergerak. Amin. Jadi kalau kita lihat dalam buku Kejadian tadi, itu kacau balau betul. Tapi hari pertama Allah berfirman. Kemudian hari kedua Allah berfirman. Yeah. Terus dan kemudian hari yang terakhir ada pekerjaan tangan Tuhan. Dan ada hembusan nafas Roh Kudus. Sebenarnya kalau dari hari pertama pun Roh Kudus sudah bekerja. Dialah yang mengubahkan semua. Ketika dikatakan jadi terang, jadi terang. Amen. Jadi cakrawala, jadi cakrawala. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bayangkan hal-hal yang gak mungkin bisa dikerjakan Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus dengan firman? Ialah membentuk dunia. Dari yang kacau menjadi sungguh amat baik. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara ialah membentuk dunia kita. Yeah. So kalau anak muda hari ini punya hidup yang baik, itu belum maksimum, belum to the max. Yeah. belum semua, itu baru permulaan yang mau diberikan Tuhan pada saudara. Yeah, amen. Jadi akan ada yang lebih baik lagi. Yeah. Dan ini juga kabar baik bagi yang merasa dirinya itu sangat menderita. Lo seberapa sih lo penderitaan lo? Emangnya lo bisa mengatasi penderitaan gua? Ini yang berbicara ini banyak penderitaannya ini. Kalau boleh ini mau bagi-bagi penderitaan. Curcol. Kesempatan. Ya saudara, sebenarnya kalau mau saudara dalam Tuhan, mau masalah apapun itu yang saudara alami sekarang, tidak pernah melebihi kesanggupan saudara. Betul. Tapi kadang-kadang kita kan ini manusia ya, masih daging ya. Aduh kayaknya berat banget gitu. Maunya saudara itu, maunya gini, pikiran saudara maunya Tuhan itu datang dari langit, dari sorga gitu. Jeng jeng jeng. Atau setidaknya Pak Gembala yang datang. Seseorang yang datang. Pokoknya ya. seseorang yang kelihatannya lebih kuat, yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi saudaraku, cara kerja Tuhan itu gak kayak gitu. Hanya sesuai dengan apa kata firman, saudaraku, tidak pernah ada masalah apapun itu yang lebih kuat atau lebih besar atau lebih dahsyat daripada Tuhan kita. Betul. Jadi dalam hal itu saudara bisa pegang erat Tuhan. Percaya penuh kepada Dia. Amen. Bahwa pertolongannya Dia akan bisa menjawab apapun persoalan saudara. Amen. Ya, jadi kalau kita memang mau Tuhan itu bekerja, kembali lagi harus ada firman. Amin. Nah sekali lagi di persoalan bukan hanya tidak lebih besar dari Tuhan kita. Oh itu udah pasti.
Kalau ada yang lebih besar dari Tuhan kita, udah waktunya kita cari Tuhan yang lain. Iya, mana tahu ada yang nggak tahu Pak Gembala. Iya, jadi Dia sekolahnya udah tinggi tapi nggak tahu nih. jadi kalau memang kita bertuhan, tolong kasih kesempatan sama Tuhan untuk bekerja. Amin. Iya, dipergunakan dong Tuhannya. Iya. Iya dong, dimanfaatin dong Tuhannya. Iya, karena gini, kalau kita yang kerjakan, Tuhan nggak bisa kerja. Betul. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, wah, kita kasih ruang pada Tuhan untuk bekerja, wah saudara akan terkagum-kagum melihat betapa luar biasanya Amen. cara kerja Tuhan. Iya, itu dia. Itu makanya kan ada yang kita katakan selalu, kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Jadi ini tuh kita gak ngangkat tangan ini terus-terusan. Bisa kok, aku bisa kok Tuhan, aku bisa kok Tuhan gitu ya. Sombong banget loh. Tuhan berkata coba dah. Iya. Akhirnya breakdown juga. Sampai nanti kepentok yang kayak tadi, uang sudah gak bisa jawab, orang tua gak bisa jawab, kepintaran kita udah sampai pada batasnya. Nah, Itu saat itu pasti datang. Pasti saudara, datang. Dan bukan namanya satu hidup kali, ya. berkali-kali datang. Sampai akhirnya kita itu betul-betul berkata, oh Lord, it is only you. Oh Tuhan, hanya Engkau. Nah, pada saat begitu, kita itu nggak bisa cengeng. Jangan, kita itu harus punya firman. Betul. Nah sekarang, kalaulah ada seorang ibu mau membuat anaknya makan. Dia sewa, dia bayar koki yang terbaik di negeri itu. The best chef in the world. Wah, paling baik di dunia. Mungkin Gordon Ramsay atau yang lain-lain lah ya. Pokoknya yang paling hebat. Datang ke dapurnya untuk masak bagi anaknya supaya anaknya bisa makan. Nah kemudian ibu ini lihat 1 jam kok gak keluar makanan. Dia datang dan kemudian dia begging sama ini chef. Chef please, tolonglah anakku mesti makan. Udah 3 hari dia gak mau makan, nanti dia mati, please. Cook something good, tolonglah masak sesuatu yang enak. Chef berkata, yes, okay, aku akan masak sesuatu yang enak. Itu keahlianku, aku jago masak, don't you worry, jangan khawatir. Aku chef yang terbaik di dunia, aku bisa masak apa saja, oke. Sejam kemudian gak ada lagi yang keluar. Lalu kemudian datang lagi ibu ini udah mulai marah. Dia berkata, kamu ini benar gak chef? Ya saya memang chef. Benar gak bisa masak? Ya chef bisa masak dong. Lalu kemudian saudara, dia berkata, kalau gitu masak dong. Anak saya perlu makan. Oke, dan sejam kemudian gak ada juga yang keluar. Akhirnya dikatakan, ditanya lagi ibu ini sama chefnya, kenapa sih? Pada akhirnya chef yang ngaku, ibu, di dapur ibu gak ada bahan-bahan apapun. Jadi sebenarnya bukan karena chefnya gak mau bekerja, tapi nggak ada bahannya. Betul. Kembali lagi, kalau kita mau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, maka sesungguhnya harus ada firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, ini banyak contoh-contoh. Ya. Orang yang mendapatkan jamahan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus, tapi sebelumnya ada firman. Kita melihat orang yang sakit kusta, mendapatkan kehidupan barunya karena firman Tuhan dan jamahan Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja karena ada firman Tuhan. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Nah ini ada jamahan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan, dan berkata padanya, ada firman, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah jadi setelah dia berkata firman, diulurkannya tangannya dan dia berkata demikian, maka seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Lalu kalau kita lihat lagi balik-baliknya, ada firman, ada jamahan Tuhan, dan kemudian ada mukjizat. Nah setiap kali ada firman, maka ada pekerjaan Tuhan. Setiap kali Tuhan berfirman, Roh Kudus itu bertugas untuk menjadikannya kenyataan. Amin. Jadi 3 hal ini tidak dapat dipisahkan. Tuhan tidak hanya, sekarang ini kan banyak pendeta jago ya, hebat ya. Dia cuman nggak ada dibilang apa-apa, dia pegang aja, atau dia dihembus aja. Iya, kibas. Ya, kibas saja, orangnya jatuh. Wow, saya juga dulu kayak gitu kok. Tapi yang saya kesalkan ialah apa? Dia jatuh waktu ibadah, pulang-pulang bikin dosa lagi. Nah pulang-pulang hidup lama lagi tidak berubah. Kenapa? Karena yang mengubahkan itu adalah firman. Amin. Jadi kalau kita mau orang itu berubah dalam hadirat Tuhan, dalam pekerjaan tangan Tuhan, maka harus ada
firman yang menyertainya. Amin. Maka dalam satu gereja itu mau gimana pun nggak bisa digantikan, firman tuh nggak bisa digantikan dengan praise and worship. Nggak bisa Praise and worship digantikan, penting, ya. tapi firman yang membuat Tuhan bekerja. Amin. Nah jadi dalam hidup kalian juga, nah ini kadang-kadang kita sepele karena firman. Saya pernah itu ibu gembala, saya pernah ke rumah sakit mendoakan orang. Sampai di tempat orang itu, saya katakan saya sampaikan firman dulu. Lalu keluarganya berkata, Pak Pendeta nggak usah lah sampaikan firman, buang-buang waktu, udah mau mati kok ini. Ini didoakan aja, mana tahu hidup, bagus loh. Ini mau hidup atau mau mati sekarang ini? Ya lucu ya, mereka percaya kuasa doa tapi nggak percaya kuasa Masa firman. Padahal firman itu adalah Tuhan sendiri. Iya, Yohanes 1 betul. ayat 1 ngomongnya demikian. Jadi sebenarnya kalau dia nolak firman itu nolak Tuhan. Iya. Kalau dia nolak Tuhan gimana dia mau dapat Ya, kesembuhan? gimana mau ngomong sama Tuhan di doanya? Gimana mau berkat? Gimana mau masa depan? Gimana mau jodoh? Betul. Kalau nggak ada firman, nggak ada Tuhan, emangnya lo bisa cari jodoh sendiri? Bisa juga sih, cuman dapatnya yang gimana kan Iya. gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali. Kita mau Tuhan bekerja harus ada firman. Harus ada firman. Harus ada firman. Harus ada firman. Nah itu dia. Yang Mau namanya nyanyi firman gimana pun, mau kaget-kaget. penyembahan, mau ngangkat tangan, turun tangan, angkat kaki. Kalau nggak ada firman, Tuhan nggak bisa kerja. Iya. Harus ada Firman. firman. Harus ada firman. Firman. Harus ada firman. Firman. Harus ada firman. Jangan lupa. Amin. Nah ini ada lagi yang lain, contoh lain ya. Apa itu? Perempuan yang sakit bungkuk, yang dirasuk roh jahat selama 18 tahun. Nah ini siapa yang jomblo 18 tahun, imani ini. Ya, 18 tahun mendapatkan kebebasan dan kehidupannya karena jamahan Tuhan dan karena firman Tuhan. Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Di situ ada perempuan yang telah 18 tahun, nggak nanggung-nanggung 18 tahun, Cik. Dirasuk oleh roh sehingga ia sakit dan nggak nanggung juga, sakitnya sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat lagi berdiri tegak. Ini roh jahat, kurang ajar banget. Jahat. Ini semua namanya roh jahat, ya jahat. Nggak ada roh jahat yang baik. Ada yang pura-pura baik Ada tapi yang jahat pura-pura juga. baik ada. Jadi kalau kita pura-pura baik tapi jahat itu Roh jahat juga. ya. Jadi kalau pacarmu pura-pura baik tapi ternyata jahat artinya Iya. iya begitulah. Ngerti-ngerti sendirilah ya. Nah, ketika Yesus melihat perempuan itu, nah ini luar biasa. Ini luar biasa ya. Dia itu bungkuk. Yang zaman dulu orang ibadah itu gak kayak kita dikasih bangku. Sekarang ini mah enak, ada pabrik kursi, ada pabrik bangku. Ya. Jadi kalau gereja perlu bangku, tinggal telepon. Cek, tolong antar bangku ke GKII 1.000. Nanti yang bayar jemaat. Ya, jadi mudah. Kalau zaman dulu itu bangku nggak kayak gitu, nggak ada mesin, nggak ada pabrik. Zaman dulu tuh orang mesti pergi ke hutan dulu, nebang pohon dulu. Buat Kemudian ya di dahan-dahannya dibersihin dulu, lalu dipotong lagi, diukur lagi, dibuat semuanya sampai mungkin satu bangku itu secepat-cepatnya mungkin 1 minggu baru bisa. iya. Jadi kalau kelasnya kayak Yesus 5.000 orang laki-laki makan, berarti sekitar 20.000 karena biasanya perempuan di mana-mana lebih banyak dari laki-laki. Duduk di lantai lah itu ya. Ya pasti duduk di lantai. Makanya kan dibilang kan suruhlah mereka duduk. Selama ini mereka rupanya mengikuti Yesus dalam ibadah berdiri. Nah, jadi ini perlu kita lihat ya. Ini perempuan bungkuk dan orang-orang pada berdiri. Dan orang-orang berdiri itu nggak akan bisa pasti akan menutupi perempuan yang bungkuk ini. Mau gimana pun perempuan ini buat, mau dia angkat tangan pun kalau dia bungkuk susahnya minta ampun loh. Iya benar. Nggak akan bisa dia mengalahkan orang-orang yang berdiri itu dalam hal ketinggian. Betul. Jadi begitu banyak orang yang berdiri dan terutama dahulu ya. Kalau Yesus itu khotbah, biasanya yang mengelilingi dia itu kebanyakan laki-laki. Iya. Karena dulu laki-laki sama perempuan nggak boleh deket-deketan. Iya benar. Nah jadi ini perempuan datang mau gimana pun dia lompat-lompat, mau dia angkat tangan gak akan bisa kelihatan. 18 tahun menderita, harapannya satu-satu hanya Yesus. Dan dia datang dan dia dihalangi. Ini terbukti yang kemarin juga ada cerita di Alkitab itu mengenai seorang yang lumpuh, yang semua jalan tertutup, tidak bisa masuk dan memang tertutup jalan karena orang-orang banyak. Itu nggak cuma zaman dulu deh Pak Gembala. Sekarang aja sampai sekarang masih banyak teman-teman kita yang memiliki disabilitas atau cacat itu masih mendapatkan diskriminasi di tempat-tempat umum. Nah itu dia. Apalagi zaman dahulu ya. Iya. Kan? Ini aja zaman namanya zaman emantisipasi ya.
Emansipasi itu apa? Emansipasi Hah? Emansipasi perempuan. Emansipasi perempuan? Iya. Kok laki-laki nggak ada Gak emansipasinya? ada. Loh, berarti kami terjajah dong. Bukan. Laki-laki kan dapat privilege di mana-mana. Masa sih? Iya, makanya perempuan yang saya perlu tidak tahu. diperjuangkan. Berarti kurang firman Tuhan ya. Ayo laki-laki bangkit. Jangan sampai kita terjajah. Haleluya. Langsung balik lagi, kembali kepada firman Tuhan. Nah, jadi ini ibu yang sudah 18 tahun, dia ini betul-betul susah. Dia itu betul-betul menderita sampai bungkuk. Dan gak mungkin secara manusiawi gak mungkin Yesus bisa. Tapi ayat ini berkata, Yesus melihat perempuan itu. Amin. Jadi ini mengatakan bahwa Tuhan melihat penderitaan. Orang mungkin gak lihat. Orang mungkin menutupi. Orang mungkin menghalangi. Tapi Yesus bisa lihat. Jadi mungkin saya gak tahu apa yang menjadi jeritan hati daripada adik-adikku. Ya mungkin ada beberapa yang bersifat rahasia. Karena itu menyangkut nama baik kalian. Atau juga menyangkut nama baik keluarga. Sehingga gak mungkin dikeluarkan. Istilahnya nanggung sendirilah. Tapi kalau namanya Yesus, kalau kita menderita dia bisa lihat. Saya berdoa saat ini dalam nama Yesus. Bagi semua adik-adikku yang menderita, anak-anakku yang menderita, apapun penderitaan. Biasa kalau anak muda itu ya Tuhan, penderitaan batiniah terutama. Jiwa yang tertekan. Apapun itu penyebabnya. Kiranya engkau melihat di dalam nama Yesus. Amen. Dan kiranya engkau jamah. Amen. Dan kiranya ada firman yang datang pada mereka. Amen. Sehingga engkau boleh bekerja. Dan dalam nama Yesus ada sukacita yang baru. Amen. Ada harapan baru. Amen. Ada kehidupan baru. Amen. Jadilah dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Nah, jadi di sini dikatakan Yesus melihat, memanggil dia dan berfirman. Dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan kemudian dia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi kembali lagi ada firman, ada pekerjaan Tuhan. Ada firman, ada pekerjaan Roh Kudus. Ada firman, ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus. Ini luar biasa. Jadi kalau kita memang betul-betul hidup kita mau diubahkan, mau lulus, kita harus minta pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau pekerjaan Tuhan, kita harus dapatkan firman. Apa yang kalian mau? Mau berhasil? Dapatkan firman Tuhan tentang keberhasilan. Amin. Banyak firman Tuhan tentang keberhasilan. Salah satunya Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman itu dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka aku Tuhan Allahmu akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah, ini luar biasa. Dalam Ulangan 28 dikatakan ayat 13, engkau akan naik, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dikatakan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Itu semua ayat-ayat keberhasilan. Dan kalau kita punya firman, mulai kita perkatakan. Nah sekarang, ketika Tuhan mau firman itu sampai kepada kita, dia ucapkan. Betul ya? Betul. Ketika kita mau firman itu sampai pada Tuhan, kita ucapkan lagi. Betul. Kita ucapkan kepada Tuhan. Jadi nggak sekedar di repost ya Pak ya? Bukan sekedar repost, tapi kita ucapkan. Diucapkan. Iya, karena firman Tuhan yang dikembalikan pada Tuhan tidak pernah kembali kosong. Amin. Tetapi akan mengerjakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu gak pernah jahat. Kadang kita pengen kehendak kita sendiri. Tapi kita takut kalau nanti Tuhan berkehendak, nanti kehendakku gak kesampaian. Justru apa dikatakan Alkitab, yang lebih baik daripada apa yang pernah kita pikirkan. Itu sering loh anak muda mikir kayak gitu Pak Gembala. Saya juga karena dulu mereka sama. Takut saya. Saya takut Kok nanti. saya aja enggak ya? Karena dulu banyak banget yang mikir, katanya gini, kalau Tuhan itu nggak ngerti yang saya mau, nanti Tuhan kasih lebih jelek daripada yang saya mau. Iya. Itu banyak banget yang mikir kayak gitu. Padahal sebenarnya firman Tuhan berkata kebalikannya. Iya. Bukan Tuhan gak ngerti apa yang kita mau, tapi kita yang gak ngerti apa yang kita mau. Itu gadis yang kau cintai itu akan merusak hidupmu, makanya kau yang gak ngerti. Lu kok jadi jatuh Ibu Gembala? Kenapa kayak gitu?
Penuh pengurapan ya saudaraku. Penuh pengurapan, gak tahan dia akan pengurapan suaminya di Iya. sebelah sini. Wah luar biasa. Makin Bapak ngomong kenceng makin turun kursinya. Terima dalam nama Yesus ya. Terima juga dalam nama Yesus. Saya tahu nih dari tadi kursinya turun-turun, pulpennya jatuh-jatuh. Loh kan turun lagi. Ibu gembala gugup. Ya turun lagi. Ini Atau saya juga harus ikut turun. properti ini nanti dia kita bilang. Saya juga harus ikut turun. Ini lagi ibadah ini ibu. Maaf. Oke, kita lanjut lagi. Walau turun-turun, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amen. Haleluya. Ada amin? Amin. Haleluya. Nah, kembali lagi kita majukan lagi firman Tuhan. Nah, ini kembali lagi tadi. Kalau anak muda itu sering takut. Kalau apa yang jadi dalam hidupnya lebih buruk daripada apa yang diinginkannya karena Betul. dia berserah sama Tuhan. Betul. Terbalik. Banyak banget yang mikir gitu. Pak. Memang iya, saya juga dulu kayak gitu. Dia mikir gini, nanti kalau aku minta sama Tuhan jodohku, nanti Tuhan kasih yang jelek-jelek gitu. Tuhan kasih yang salah-salah. Loh, Karena dia itu ngelihatnya firman Tuhan yang Tuhan bilang Tuhan tidak memandang rupa tapi memandang hati. Jadi nanti Tuhan gak Dia perhatikan lupa. rupa orangnya dia gitu. lupa bahwa ketika Tuhan pilih, semua orang pilihan Tuhan itu luar biasa. Amin. Sebagai contoh yang pertama sekali Tuhan mengatakan demikian, Tuhan memilih raja bagi orang Israel itu Saul. Saul itu betul-betul luar biasa. Jadi Tuhan itu bukan hanya melihat hati. Makanya ayatnya salah itu. Iya, sebenarnya ayatnya itu memang benar, tapi bukan artinya gini. Bukan artinya Tuhan tidak pandang rupa dan artinya orang yang baik tapi mukanya jelek. Ya udah deh, saya juga ikut turun deh, kasihan. Ya udah sama-sama kita. Makasih. Nah, iya. Jadi coba kita masih ada ya. Oke, good. Ya, oke. Jadi sebenarnya itu bukan masalah. Jadi Tuhan tahu tipe kamu itu gimana, gitu. Tuhan Tipenya. tahu tipe saudara itu gimana. Kamu tahu nggak tipe kamu mau gimana? Jangan nanti udah lewat depan mata. Mungkin banyak yang merasa dirinya tahu, tapi sebenarnya Nggak nggak tahu. tahu. Iya. Jadi kenapa nggak serahkan sama Tuhan saja, ya? Dan gini, kadangkala kalian itu gini, makanya banyak orang yang takut seperti saya dulu, karena saya berpikir bahwa Tuhan itu bicara pada manusia lain. Maksudnya? Sehingga suara orang itu adalah suara Tuhan. Padahal gini, dengar. Maksudnya gini. Kita suka sama cewek si A. Tapi orang tua kita bilang cewek si B. Nah, kalau kita lihat-lihat menurut kita si B dibanding si A lebih cantik. Dan lalu kemudian datanglah ayat tadi, Tuhan melihat hati. Lalu kita mulai lihat, iya ya, si B memang lebih baik dari si A. Jadi kita mulai merasa bahwa memang Tuhan itu bicaranya kepada orang tua kita dan gak sama kita. Nah, dengar baik-baik. Kalau memang itu mengenai hidupmu, Tuhan gak akan ngomong sama orang lain. Catat ya. Iya, Tuhan itu gak pengecut. Orang lain yang ngomong padamu itu adalah sebagai peneguhan apa yang kau dapat dari Tuhan. Nah ini penting. Karena saya gak bisa ngatur hidupmu. Tapi engkau harus dengar kata saya. Karena mungkinkah engkau itu menyimpang atau tidak. Jangan sampai engkau itu ya namanya keburu nafsu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita pikir dari Tuhan, ternyata dari diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau memang mengenai hidup kita, Tuhan akan bicara langsung sama kita. Tuhan Amen. kita itu nggak pengecut, bukan Betul. orang yang bukan orang yang penakut. Ya. Sehingga kalau misalnya mau bicara itu, aduh tolong ya, kasih tahu sama dia. Enggak, dia akan ngomong langsung. Amen. Cuman karena kebanyakan keduniawian sama dirimu, makanya kau nggak dengar suara Tuhan. Kalau memang Tuhan nggak mau kau sama si A, dia akan ngomong langsung sama kamu. Dan akan ada kelihatan hal-hal yang membuat engkau tidak sama si A. Tapi kalau memang iya sama si A, akan datang peneguhan-peneguhan. Nah ini yang penting. Jadi gak usah takut. Jangan takut. Gak usah takut. Nah ini buktinya. Ya, Dulu saya kerja sendiri, tidak boleh diganggu firman Tuhan. Karena dulu saya kerja sendiri 6 tahun saya jomblo. Begitu berserah. Aku berserah. Sebenarnya bukan aku berserah, aku menyerah sudah.
Nah, ini dapatnya begini. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kita itu perlu mengerti betul bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kita. Dan kita itu harus berserah bersandar pada Tuhan. Kembali lagi kita harus mempunyai firman. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi, ada lagi. Tadi perlu dicatat teman-teman, kita perlu ada firman. Nah, firman-firmannya diulang-ulangi supaya ada pekerjaan Tuhan. Dan ketika ada pekerjaan Tuhan, supaya bisa dijadikan, itu ada pekerjaan daripada Roh Kudus. Iya. Oke, dicatat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada orang buta. Orang buta, Tuhan berfirman dan menjamah sehingga meleklah mereka. Matius 9, 29-30. Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Jadi ada firman kembali dan kemudian ada jamahan Tuhan. Dan di sini dikatakan mereka buta dan Yesus menjamah mata mereka. Tuhan mau menjamah pada tempat di mana memang engkau perlu dijamah. Jadi kalau memang ini orang buta, Tuhan gak jamah mulutnya. Amen. Ini orang buta, Tuhan gak jamah telinganya. Jadi sekarang ini anak-anak muda harus tahu Tuhan mau bereskan di bagian di mana memang engkau perlu dibereskan. Supaya engkau bisa jadi sungguh amat baik. Supaya engkau bisa jadi dari tanah menjadi permata-permata yang mulia. Amen. Nah, ini sebenarnya firman Tuhan ini gak cukup seminggu. Kita perlu untuk minggu depan lagi, nanti kita akan sambung lagi. Jadi yang penting ini kita mesti tahu yang pertama sekali bahwa kita perlu, kalau kita mau pekerjaan Tuhan, maka kita perlu firman Tuhan. Kenapa kita perlu pekerjaan Tuhan? Karena gak semua di dunia ini bisa dijawab dengan logika. Gak semua di dunia ini bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan meninggalkan lubang yang sangat besar, yang tidak dapat diisi oleh apapun. Itu sebabnya banyak kesusahan di dunia ini. Kalau memang ilmu pengetahuan bisa menjawab semuanya, kesusahan di dunia ini sudah hilang. Tetapi karena memang tidak bisa dijawab, maka perlu apa yang dinamakan dengan mukjizat. Dan mukjizat itu tidak bisa dijawab, tidak bisa diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Dan karena itulah makanya kita bisa hidup di atas apa yang kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu bagaimana jalannya, tapi Tuhan buka jalan bagi kita. Ada yang mengerti, ada yang bisa berbuat bagi kita. Nah, kalau kita mau Tuhan buka jalan bagi kita, maka kembali lagi kita harus minta Tuhan bekerja. Kalau kita mau Tuhan bekerja, harus ada firman. Amen. Tuhan mau menjamah di bagian-bagian kita yang memang butuh jamahan Tuhan hari ini. Hari ini saya berdoa, ada di sini mungkin yang butuh jamahan Tuhan dalam masa depannya. Amen. Kiranya engkau dijamah Tuhan. Yes, amen. Ada di sini yang butuh jamahan Tuhan untuk pasangan hidupnya. Mungkin dia sudah kepala 3 dan mulai was-was rasanya dalam hatinya. Dan ini juga saya berdoa bahwa Tuhan dikatakan bahwa Hawa, firman Tuhan berkata ini supaya engkau bisa beriman, supaya saudara-saudari bisa beriman bahwa Hawa dibawa Tuhan kepada Adam. Wanita-wanita akan dibawa Tuhan pada pasangan hidupnya. Dan Adam tahu dialah pasangan hidupnya. Dan juga ini juga penting sekali, cowok-cowok harus dekat dengan Tuhan sehingga dia tahu Tuhan yang bawa itu perempuan padanya. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian apalagi yang menjadi masalah dalam hidupmu? Masalah-masalah keuangan, masalah pekerjaan, Tuhan mau menjamah engkau. Amen. Tuhan mau memberikan pekerjaan yang terbaik padamu. Tuhan mau memberikan masa depan yang baik bagimu. Itu sebabnya punyai firman Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus penuhlah dengan firman. Dan setiap firman yang saudara imani, yang saudara ucapkan, yang saudara lakukan, maka itu akan dijadikan Tuhan kenyataan. Amen. Dengan mukjizat. Walaupun dunia berkata tidak bisa, walaupun tidak ada pendukungnya, walaupun mungkin secara logika tidak terterima oleh akal sehat, disitulah letak pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan buka mukjizat bagi setiap persoalan saudara, sehingga persoalan itu tidak jadi persoalan lagi. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum tahun ini berakhir, banyak yang menerima mukjizat Tuhan. Amen. Jadilah dalam Amen. haleluya. Nah, jadi saudara-saudari di sini luar biasa. Ada banyak lagi cerita-cerita demikian. Yang jelas ada firman. Ya. Baru kemudian ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika kita perlu pekerjaan Tuhan, marilah kita itu semuanya penuh dengan firman, supaya ada iman dalam hidup kita. Ya, jadi kalau ada iman, pasti Tuhan bekerja. Pasti Tuhan bekerja.
ada pekerjaan Roh Kudus. Betul, jadi kembali lagi ada firman, ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus. Nah, minggu depan kita akan bicara bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, ini banyak cerita mengenai itu. Anak Tuhan gak bisa untuk dirinya sendiri. Betul. Anak Tuhan gak bisa hanya untuk untuk keuntungan sendiri saja. Iya. Saudara ada di sini untuk apa? Untuk membawa keuntungan bagi Tuhan, bagi gereja, bagi sekeliling, untuk membawa Indonesia lebih lagi, untuk menaikkan level keluarga saudara, untuk menaikkan level orang-orang di sekeliling saudara. Amen. Saudara adalah berkat. Amen. Engkau bukan beban. Sekali lagi, engkau bukan beban, engkau adalah berkat. Ketika engkau menikah, engkau akan jadi berkat bagi pasanganmu. Amen. Ketika engkau punya anak, engkau akan menjadi berkat bagi anak-anakmu. Ketika engkau bekerja, engkau akan jadi berkat bagi perusahaan tempat kau bekerja. Ketika engkau masuk gereja, gereja itu diberkati karena engkau. Ketika engkau melayani, orang-orang diberkati karena engkau. Jangan sombong, rendah hati, karena memang itu adalah kodrat kita. Kita hanya menyampaikan kodrat yang diberikan Tuhan pada kita. Dimanapun saudara berada, jadilah berkat. Minggu depan kita akan dengarkan. Jangan sampai kelewatan minggu depan, karena it's going to be great, it's going to be wonderful. Tuhan mau memberikan mukjizatnya pada saudara. Tuhan mau bekerja pada saudara, miliki firman. Nah, setelah mukjizat datang, jadilah berkat. Setelah mukjizat datang, angkat orang lain bersama dengan saudara. Jadilah hidup saudara kesaksian. Jangan menjadi kesombongan, tetapi kesaksian. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ada orang cerita, oh pelayanan begini, pelayanan begitu. Tapi kalau tidak ada buahnya, orang lain tidak berubah, orang lain tidak diberkati, malah orang lain nyinyir dia, itu ngomong apa sih? Dia ngomong tentang dia, tentang bapaknya, tentang semua kehebatan dia, gua gak dapat berkat. Itu namanya kesombongan. Tetapi ketika dia cerita, oh saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, dan Tuhan menolong, lalu orang berkata, kalau dia ditolong, saya juga ditolong Tuhan, ada iman, maka itu namanya kesaksian. Dan setiap kesaksian pasti akan membawa pertolongan yang luar biasa pada orang yang membutuhkannya. Saya berdoa, ada firman, ada pekerjaan Tuhan, ada firman, ada pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bekerja, ada mukjizat. Setiap mukjizat jadi kesaksian. Setiap kesaksian jadi berkat bagi dirimu, bagi orang lain. So please, stand up. Anak muda, stand up. Ini waktunya engkau tahu bahwa engkau itu permata. Memang kita dari debu tanah, tapi minggu depan kita lihat di mana permata itu tersembunyi. Di dalam tanah. Di mana emas itu tersembunyi? Di dalam tanah. Ada sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Minggu depan jangan sampai ketinggalan. Kita mau berdoa dulu sama-sama supaya hari ini semuanya kita diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami sudah dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang berbicara di mana kami semua boleh menerima mukjizat Tuhan. Bahwa dalam hidup kami tidak harus terhenti karena persoalan. Kami tidak harus terhenti karena permasalahan dan tekanan-tekanan kehidupan. Tetapi ada yang dinamakan dengan mukjizat. Ketika ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab, ketika semua sumber daya sudah dikerahkan, tapi tidak cukup baik untuk mengeluarkan kami daripada persoalan itu, maka ada mukjizat Tuhan yang sanggup mengeluarkan kami. Tidak ada permasalahan yang lebih besar daripada Tuhan kami. Tidak ada persoalan yang lebih hebat daripada Tuhan kami. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu sanggup mengeluarkan kami daripada seluruh permasalahan. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya jangan ada pemuda-pemudi yang putus asa. Jangan ada yang bunuh diri di dalam nama Yesus. Tidak boleh berhenti kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus biarlah ada harapan baru. Biarlah ada mukjizat dinyatakan, ada perubahan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya ada pengertian juga, supaya ada mukjizat, maka harus ada pekerjaan Tuhan. Setiap kali Tuhan bekerja, pasti akan ada mukjizat. Oh Tuhan, kami berdoa karena kami tahu setiap kali kami mau Kau bekerja, harus ada firman. Maka
maka hamba-Mu berdoa, kiranya anak-anak muda ini rajin untuk mengisi hati dengan firman Tuhan, suka membaca Alkitab, suka mendengarkan khotbah-khotbah yang benar, yang membangun iman, bukan hanya menambahi pengetahuan, tetapi membangun iman, supaya dengan iman tidak ada yang mustahil. Ya Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ada kami yang berputus asa lagi, jangan ada kami yang menangis berkepanjangan, jangan ada kami yang tertekan lagi, jangan ada kami yang menganggap diri kami adalah rendah, adalah hina. Tidak, di dalam nama Yesus. Tetapi sekarang ini semua pemuda-pemudi bangun, bangkit, bergerak, jadi terang, jadi saksi. Biarlah semuanya penuh dengan firman, beriman, mendapatkan mukjizat, naik ke atas, jadi berkat bagi sekelilingnya. Tuhan, berkatilah firman Tuhan ini. Biarlah ini boleh memberkati bagi semua pemuda-pemudi, dan boleh memberkati bagi semua juga kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan segala kemuliaan kembali hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Mari pemuda-pemudi atau siapapun saudara, Bapak Ibu, saudara sekasih mungkin yang ikut menyaksikan, mari sama-sama kita berdoa-doa kampunan dosa kita. Kita berdoa-doa keselamatan jiwa kita. Taruhlah tangan kiri kita di dada sebagai tanda kita membuka hati kepada Tuhan, dan angkatlah tangan saudara ke kanan saudara ke atas sebagai tanda kita memanggil nama Tuhan. Dan ikut-ikutlah doa ini dengan sepenuh hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakanlah, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Masuklah ke dalam hati saya, Masuklah ke dalam hati saya. jadi Tuhan dan juru selamat saya. Jadilah Tuhan dan juru selamat Saya percaya Saya percaya Engkaulah penebus saya. Engkaulah penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya, Ampunilah dosa-dosa saya. sucikanlah saya Sucikanlah saya dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Mulai saat ini Mulai saat ini saya lahir baru, saya lahir baru, jadi anak Bapa jadi Sorgawi. anak Bapa Sorga. Ampunilah saya Tuhan, Ampunilah saya, peganglah tangan saya, peganglah tangan saya, penuhkanlah saya penuhkanlah saya dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Sucikanlah, Sucikanlah, lindungilah lindungilah dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya ikut Tuhan Yesus saya ikut Tuhan Yesus. seumur hidup saya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya lahir baru. saya lahir Terima baru. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, kita yang percaya sepakat berkata, Amin. amin, 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 dan amin. Saudara-saudari, anak-anakku dan adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengucapkan doa ini, atau siapapun saudara-saudari yang mengucapkan doa ini, Alkitab mengatakan kita semuanya sudah lahir baru. Amin. Dan lahir baru itu adalah roh kita yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan step berikutnya ialah kita harus menyerahkan diri kita untuk dibaptiskan. Jadi kita akan ada baptisan air, Ya. dan saudara lihat, pantengin kita punya sosial media, dan di situ akan ada cara pendaftarannya, di situ akan ada semua informasi yang saudara butuhkan agar saudara-saudari boleh dibaptiskan. Dan saya mohon sekali, karena berita yang terakhir saya terima bahwa untuk sesi 1 daripada baptisan kita sudah penuh. Jadi saudara, kita akan buka sesi 2 pada hari yang sama juga, hari Minggu, saudara, minggu yang terakhir di gereja kita Jalan Singamangaraja. Karena masih banyak yang mau dibaptis, mohon maaf karena kita tidak bisa membaptis seperti dahulu lagi berhubung karena COVID ini. Ya, dahulu kita membaptis setiap bulannya ratusan jiwa, tetapi ini dalam setiap sesi kita paling banyak hanya 30 orang saja. Jadi saudara, ini kita buka sesi yang kedua dan sudah mulai terisi. Cepat daftarkan diri saudara, dan Tuhan pasti akan memberkati saudara dan mengobatkan hidup saudara. Dan 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah lahir baru. Yang pertama sekali, baca Alkitab saudara. Yang kedua, latih diri saudara untuk berdoa. Dan yang ketiga, temukanlah gereja yang hidup di mana saudara bisa bertumbuh dan bisa melayani Tuhan. Nah, dalam hal itu kami berdua mau menyambut saudara-saudari. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, dan mari kita sama-sama melayani Tuhan di sini. Mari sama-sama kita bangun sidang Tuhan di sini. Kami tahu bahwa Gereja Kemenangan Iman Indonesia bukan gereja yang sempurna, tetapi kedatangan saudara-saudari pasti akan menyempurnakan gereja Tuhan. Amin. Dan sama-sama kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan di sini. Amin. So, see you. Kami akan sangat-sangat senang sekali apabila nanti pada waktu kita offline kita bisa bertemu, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudari. Tetapi sampai waktu itu kami berdoa Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus menjagai, tetap sehat dan tetap sukses selalu. God bless you all. Dan kalau kita tadi sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh doa, sekarang ini waktunya kita diberkati oleh
pengumuman kita. Dan mari saya persilahkan kepada abang kita, Abang Agus. Mari kita berkati kita dengan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte bersama dengan Ibu Poppy Munte sebagai Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Selama himbauan pemerintah untuk mengadakan social dan physical distance, mari kita mengajak sahabat-sahabat kita dan juga saudara-saudara kita untuk bergabung bersama dengan ibadah live streaming pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Ibadah-ibadah kita yang lain juga bisa disaksikan melalui GKI online. Kita ada di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte. YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram pemuda @VictoryShoot GKI PM, aplikasi yaitu VM Radio, Real Radio, dan GKI Church. Mudah-mudahan yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara boleh mengirimkan permohonan doa melalui direct message ke seluruh sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya dan saudara pasti diberkati. Dan mudah-mudahan dikasihi Tuhan, kita bisa memberikan persembahan, persepuluhan serta pembangunan kita melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya ulang sekali lagi, kita dapat memberikan persembahan, persepuluhan dan pembangunan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Kami juga menyediakan barcode virtual banking yaitu OVO, Dana, dan Link Aja yang saudara bisa lihat di layar televisi ataupun layar handphone saudara. Mohon agar di screenshot ataupun di scan untuk mempermudah saudara dalam memberi kepada Tuhan. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini, dan saat ini Ibu Gembala kita, Ibu Poppy Munte akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat pengumumannya. Saudaraku, pada malam hari ini kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang sudah memberikan persembahan ataupun persepuluhan saudara melalui nomor rekening yang dicantumkan pada layar screen daripada handphone ataupun televisi saudara. Oleh karena pemberian saudara lah, maka siaran GKI online ini boleh terselenggara dan memberkati lebih banyak orang lagi. Terima kasih saudaraku, dan juga kami memberitahu pada saudara bahwa karena pemberian saudara lah, maka setiap minggunya GKI Peduli bisa memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang terkena dampak daripada pandemi COVID-19 ini di Kota Medan dan sekitarnya. Terima kasih saudaraku. Mari saat ini sebelum kita memberi, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Dan setiap hari Tuhan kami bisa merasakan betapa besarnya Engkau. Betapa mulia dan agungnya Engkau Tuhan. Biar kiranya semakin dinyatakanlah kuasa-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau memberi lagi. Kami bawa persembahan. Kami bawa persepuluhan kami kepadamu Tuhan. Biar setiap persembahan yang kami taburkan itu menjadi benih yang baik di tanah yang subur. Yang satu hari kelak akan menghasilkan hingga 100 kali ganda bagi kami, masa depan, bagi keluarga, bagi pekerjaan, bagi usaha dan bisnis, bagi semua yang ada di masa depan kami. Dijadikanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, dan bersatu hati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam pekerjaan roh jahat, penyakit, kelemahan, segala macam tipu muslihat setan,
Oh, segala macam pekerjaan musuh yang mau menjatuhkan kami, mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kami. Kami ikat patahkan, kami usir pergi di dalam nama Yesus. Kau tidak bisa menjamah hamba-hamba Tuhan, tidak bisa menjamah anak-anak Tuhan yang sudah berkorban dan memberi persembahan dan persepuluhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ada darah Yesus menutup bungkus mereka dengan begitu erat sehingga kau tidak bisa menjamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami memberi. Terima kasih Tuhan, dan bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat memberi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita bisa memberi lagi pada Tuhan, jangan lupa siapkan hati juga untuk tuaian yang luar biasa. Kiranya sebelum tahun ini berakhir juga ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah pada kita semuanya. Amin. Dan sebentar ini kita akan tutup ibadah kita, dan setelah nanti kita selesai doa penutup, jangan langsung bubar, tetapi mari kita saling mendoakan. Dan dalam hal itu jangan lupa pakailah protokol kesehatan, pakailah masker saudara. Dan apabila saudara harus menyentuh atau meletakkan tangan atas jiwa-jiwa, maka jangan lupa nanti untuk memakai hand sanitizer juga. Dan doa kami semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bukalah hati saudara dan angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adalah tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera melimpah-limpah. Amin. Dan semua berkat ini kami terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan juga di dalam persekutuan kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus terimalah kepenuhan berkat Tuhan, dan kita semua yang menerima kepenuhan berkat Tuhan sepakat berkata amin. Terima kasih karena mengikuti ibadah pemuda-pemudi Victorious Youth dan Faithful Youth Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Adalah satu kebahagiaan apabila satu hari nanti kita bisa beribadah bersama-sama, berjumpa dan sama-sama memuliakan Tuhan. Dan sampai waktunya tiba, kami semua yang bertugas di sini berdoa agar semuanya kita tetap sehat, kuat, dan disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan sekali lagi semuanya kami yang di sini bertugas melayani saudara, kami mau mengucapkan haleluya dan salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya.